Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanyani Cintana dari kelas DBM 01. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Psikologi and Professional Ethics. Nah, seperti yang sudah saya dan teman-teman saya lakukan, kami melakukan penelitian untuk meriset kualitas dari salah satu bisnis di Balikpapan, yaitu kami memilih Sultan Yummy. Nah, Sultan Yummy ini sendiri adalah bisnis yang bergerak di bidang minuman, lebih tepatnya cream cheese. Nah, mereka tuh juga menyediakan salad dan harganya itu sangat affordable sekali. Dan untuk rasa itu sudah tidak perlu diragukan lagi, karena awalnya Sultan Yummy ini dibuka di Samarinda, tapi karena saking membludaknya peminat, akhirnya mereka membuka di Balikpapan. Dan sampai saat ini di Balikpapan mereka mempunyai 2 cabang. Jadi sudah tidak perlu diragukan lagi terkait dengan rasa dan juga menu yang mereka tawarkan. Nah, di sini harganya dimulai dari 20 ribuan. Untuk harga smoothies cream cheese itu beragam tergantung dengan buah atau topping yang kalian inginkan. Kemudian ada salad buah Malaysia yang ori, kemudian ada steller dan juga sop buah. Nah, kami juga melakukan wawancara dengan narasumber yang langsung bekerja di Sultan Yummy. Walaupun kami tidak bisa mewawancari ownernya, tapi kami berhasil mewawancarai Mbak Febri yang bekerja sebagai kasir di Sultan Yummy. Nah, untuk beberapa pertanyaannya sudah dijawab dan inilah jawabannya. Sultan Yummy itu memiliki cabang di Sungai Ampal. Nah, cabang itu baru buka 2 bulan yang lalu. Kemudian mereka juga punya di Sepinggan. Nah, terus terdapat 6 karyawan yang kerjanya sip-sipan, dan saat melakukan penjualan mereka tuh lebih banyak menjual secara offline. Seperti yang saya lihat kalau setiap berangkat kuliah itu pasti yang cabang di Sungai Ampal itu selalu ramai. Tapi juga ada beberapa pesanan melalui online, walaupun lebih banyak yang offline. Kemudian perkiraan penjualan mereka itu bervariasi tergantung dengan menunya, tapi yang best seller banget itu yang smoothies. Dan untuk dari segi pelayanan sendiri, pelayan di Sultan Yummy mampu memberikan pelayanan yang sangat baik menurut Mbak Febri, karena banyak keluhan yang diajukan kepada mereka terkait antrian yang lama. Dengan begitu mereka memberikan solusi berupa penambahan karyawan. Kemudian ada juga keluhan berupa tempat antriannya itu tidak disediakan tempat duduk atau segala macam. Akhirnya mereka membuka outlet yang memberikan kenyamanan kepada pelanggan saat menunggu pesanan mereka. Kemudian karakteristik dari respondennya itu dari cabang Sungai Ampal itu sendiri. Yang pertama, pelanggan di Sultan Yummy di Sungai Ampal ini didominasi oleh perempuan. Mungkin ya, karena kebanyakan memang perempuan itu lebih meminati makanan dan minuman yang manis-manis dibandingkan laki-laki. Kemudian riwayat pembeliannya bisa dilihat dari diagram, lebih banyak didominasi oleh pembelian yang 1-3 kali, dan ada juga yang 4-5 kali di urutan kedua, dan yang terakhir ada pembelian sebanyak 5 kali. Jadi di Sultan Yummy ini pasti banyak ya udah pelanggan-pelanggan setianya, karena pembelian 1-3 kali itu sudah repeat yang lumayan lah untuk sebuah kemajuan usaha yang baru dibuka. Kemudian informasi tentang Sultan Yummy ini pelanggan mendapatkan dari mana? Ya, banyak yang menjawab mereka mendapat dari Instagram, karena seperti yang dipromosikan di Pasar Balikpapan, juga di kuliner Balikpapan, itu Sultan Yummy mengenalkan secara menarik oleh para admin media sosial di Balikpapan. Kemudian untuk usianya sendiri lebih didominasi oleh usia 18-23 tahun, dan ada juga yang di bawah 18 tahun. Dan untuk yang selanjutnya, kami memiliki 8 tolak ukur untuk dapat mengetahui apakah pelayanan di Sultan Yummy ini sudah baik atau masih perlu ada perbaikan. Yang pertama, pelayanan baik itu ada 8 indikator. 1, fokus pada pelanggan. 2, memberikan pelayanan efisien. Dan yang selanjutnya, menaikkan harga diri pelanggan dan juga membina hubungan yang positif dengan pelanggan dengan memberikan informasi yang jelas, mengetahui apa yang diinginkan pelanggan, menjelaskan kepada pelanggan, kemudian memberikan delegasi atau arahan pelayanan. Kemudian kami untuk menguji hal tersebut, kami membuat kuesioner dengan opsi pengisian sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.
Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Kami mengajukan 2 pertanyaan untuk Stanyami. Yang pertama, apakah Stanyami mendengarkan kritik dan saran dari pembeli? Ya, jawabannya benar. Ada 12 orang mengatakan sangat setuju dan 3 orang setuju. Kenapa begitu? Karena dilihat dari yang saya katakan sebelumnya, jika banyaknya keluhan dan Stanyami memberikan solusinya. Dan untuk yang pertanyaan kedua, apakah Stanyami memberikan pelayanan dari segi tempat yang nyaman dan aman? Nah, 8 orang sangat setuju, 5 orang setuju, dan 2-nya tidak setuju. Mungkin dilihat dari sebelum terjadinya perubahan yang mereka lakukan dengan membuka outlet, banyak pelanggan yang saat membeli itu mereka berdiri dalam waktu yang lama karena banyaknya pelanggan yang harus dilayani. Dan pertanyaan kedua ialah memberikan pelayanan yang efisien. Nah, di sini Stanyami mendapatkan kritikan dari para pelanggan karena lambatnya waktu mereka dalam menyiapkan pesanan para pelanggan. Nah, saya sendiri pun pernah beli di Stanyami. Itu bisa memakan waktu hingga 30 menitan untuk menunggu pesanan jadi. Nah, kalaupun kita mesan, itu nama kita harus dicetak dulu. Jadi kalau misalkan tidak dicatat dalam buku yang mereka pegang, maka nama kita nanti tidak akan dipanggil-panggil. Bahkan ada pelanggan yang baru datang pasti akan mendapatkan duluan jika namanya setelah dicatat di dalam buku terlebih dahulu. Kemudian jika dilihat dari sosial media mereka di Instagram dan juga di Instagram influencer, maka responsif mereka, interaktif mereka dengan para pelanggan itu sangat aktif dengan menjawab hal-hal yang ingin diketahui oleh para calon pelanggan tentang Stanyami. Bisa dilihat dari diagram yang terpapar di presentasi bahwa para pelanggan itu sangat setuju dan juga setuju jika pelayanan di Stanyami itu tidak memandang gender, kemudian mereka tetap profesional, ramah, dan juga senyum, dan yang terakhir mereka juga sopan dalam melayani pelanggan. Kemudian yang selanjutnya memberikan informasi yang jelas. Nah, karena di menu-menu di Stanyami itu cukup beragam, maka mereka bisa menjelaskan terkait menu mereka yang best seller, kemudian rasa-rasa yang disukai banyak orang, dan kemudian juga memberikan pelayanan yang aktif untuk kebutuhan pembeli, seperti geraknya itu cepat gitu, dan menawarkan pembeli jika ingin menu-menu yang lain dari tempat mereka. Nah, selanjutnya dari pelayanan Stanyami ini sendiri, mereka tuh berhasil memberikan pelayanan dan informasi yang jelas kepada pelanggan, karena kan di Stanyami memiliki menu yang beragam ya, dan mungkin terdengar asing di telinga para calon pembeli. Maka mereka menjelaskan hal tersebut secara seksama, detail kepada para pelanggan dengan sabar, kemudian juga menawarkan bantuan jika pelanggan ini mengalami kesulitan seperti mengenali menu atau rasa yang mereka suguhkan di dalam menu, seperti itu. Dan yang kemudian adalah menjelaskan pelayanan. Nah, di sini para pelayan yang bekerja di Stanyami mampu menjelaskan pelayanan yang mereka berikan, kemudian menu yang mereka jual, kemudian ada dari 2 orang yang tidak setuju, mungkin kemungkinannya dikarenakan padatnya pembeli sehingga para pelanggan ini merasa tidak diperhatikan oleh para pelayannya. Kemudian mendelegasikan pelayanan. Nah, di Stanyami itu kan ada beberapa karyawan ya. Nah, di situ tuh kita bisa ngeliat kalau misalkan kita beli langsung di outletnya, mereka tuh sudah terbagi banget tugas-tugasnya, udah tertata mana yang harus mengerjakan ini, mana yang harus mengerjakan itu tanpa disuruh lagi. Kesimpulannya, jika dilihat dari paparan dari penelitian yang kami lakukan dalam bentuk diagram tersebut kami suguhkan, maka terlihat jelas bahwa Stanyami cukup baik dalam memenuhi 8 indikator sebagai bisnis yang memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Namun ada beberapa hal yang harus digarisbawahi untuk ditindak lebih lanjut agar tidak merugikan di masa yang akan datang. Yang pertama, pelayanannya harus lebih efisien, kemudian memberikan informasi maupun arahan yang jelas, dan yang terakhir adalah membangun hubungan yang ramah dengan para pelanggan. Nah, di sini untuk sarannya untuk Stanyami sendiri, semoga bisa lebih memberikan pelayanan yang nyaman dalam bentuk tempat agar para pelanggan itu saat menunggu pesanan tidak lelah atau bosan. Seperti itu saja. Terima kasih.